Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya. Di cuaca cerah ini kami berdiri sebagai kelompok satu kelompok satu sejarah akan menyampaikan judul yaitu Pertempuran Medan Area. Berdirinya di sini kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Rehan sebagai moderator. Nama saya Akbar sebagai narasumber. Nama saya Tarereka Faidan sebagai pemateri. Nama saya Muhammad Danis Harile sebagai pemateri. Nama saya Wafid Roy sebagai pemateri. Nama saya Nazam Maulana Ibrahim sebagai pemateri. Nama saya Alvino Pratama sebagai pemateri. Oke, itulah hasil dari perkenalan kami. Salam kebajikan untuk semuanya. Salam. Ada cerita Beh. Jadi kemarin ini Wehan, Mangga jumpa. Dari mana? Dari Medan aku. Balik. 4 kali. Sampai balik. Nah, kebetulan aku udah bawa makanan nih. Makan dapat. Apa ini? Masih bisa. Medan mana kau? Oh, enak. Daripada kalian nanya apa kampung halaman kalian, kenapa nggak nanya kampung halaman kalian dari mana? Kalau aku dari Padang sih. Kalau aku dari Palembang sih, Han, kayak mana? Aku dari Jawa sih. Aku Betawi. Kalau aku Sunda. Nah, misalkan kalian tahu nggak sih kalau dulu di Medan kan, aku kan baru pulang dari Medan nih. Ya. Di Medan itu katanya pastinya hampir semua Sabang sampai Merauke itu pasti yang pernah kena namanya penjajahan kan. Di Medan itu aku pernah dengar cerita terkenal juga. Namanya itu Pertempuran Medan Area. Kalian pernah dengar Medan Area? Pernah. Aku pernah. Bisa kalian jelasin dong. Aku pernah baca-baca sih Pertempuran Medan Area. Katanya jadi awalnya tuh katanya kan dulu kan Jepang kan ngejajah Indonesia kan. Itu Jepang kan lagi kuat-kuatnya. Jadi dia kayak nguasain banyak negara ASEAN gitulah kan. Habis itu dia perang juga sama negara sekutu yang isinya Amerika, Jerman, yang lain gitu. Kayak Nica gitu ya. Habis itu pas perang itu Jepang ini salah satu kota terbesar itu dibom sama Amerika. Yaitu Hiroshima sama Nagasaki kalau nggak salah. Pas dibom itu, jadi kayak Jepang ini jadi bom itu kayak langsung lemah gitu. Jadi mereka kalah dari negara sekutu. Langsung nyerah gitu ya? Langsung nyerah. Akhirnya Jepang ini kayak ngelepas Indonesia. Jadi Indonesia tuh merdeka. Merdeka dari jajahan Jepang. Tapi kalau aku dengar cerita pembukaanmu bagus sih, Bar. Misal kalian ada yang pernah dengar, bolehlah kalian tambahin. Aku pernah dengar nih. Nah, izin ya untuk melanjutkan dari cerita Akbar tersebut. Yang pertama, aku pernah dengar nih jalannya pertempuran. Nah, itu kalau nggak salah setauku ya, itu ada 3. Nah, yang pertama itu serangan pemuda. Nah, serangan pemuda ini berawal dari pada tanggal 10 Oktober 1945 sampai Desember 1945. Nah, pemuda Medan ini atau rakyat Medan ini sama TKR, terus Laskar Rakyat, itu mereka tuh bersatu untuk melawan sekutu yang tinggal di pos-pos di kota tersebut. Nah, di sini teman-teman ada yang tahu nggak yang tempat-tempat pos yang penting itu daerahnya? Ada yang tahu nggak? Kurang tahu sih. Aja nih. Apa yang tahu ya? Jadi daerah tersebut itu yang pertama ada di Jalan Pandu, di Jalan Bali, baru tuh ada di Lapangan Benteng. Nah, terus selanjutnya sekutu itu membalas dendam kan karena membalas serangan karena rakyat Medan itu Pit, aku boleh izin pindah tempat nggak? boleh. Aku di atas aja lah. Sorry nggak menghargai ya. Lanjut ya, karena rakyat Medan itu kan melawan kan. Jadi otomatis sekutu itu melawan balik. Tapi nih, sekutu ini melawan dengan senjata yang berat. Nah,
Apa aja tuh senjata-senjatanya? seperti kayak senjata-senjata canggih lah kayak AK atau KAR atau apalah semacamnya. Nah terus yang kedua itu ada sekutu itu mengeluarkan ultimatum pada tanggal 1 Desember 1945. Nah sekutu ini isinya itu menjelaskan untuk semua pejuang di Indonesia ini untuk mundur dari wilayah Medan itu. Nah, wilayah kota Medan ini menjadi Medan area karena zona yang hanya wilayah kota Medan ini menjadi Medan area itu karena zona itu harus kayak mana ya? Kalau bisa dibilang kayak cuman sekutu doang yang boleh dimasukin sama gitu lah. Nah, jadi itulah pokoknya. Terus yang terakhir itu perlawanan Indonesia terhadap sekutu itu kan pada tahun 1946. Nah, pejuang Indonesia ini mundur ke pinggiran kota, lalu melakukan yang pertama itu ada serangan gerilya. Nah, yang kedua penembakan secara sporadis. Nah, teman-teman ada tahu nggak yang artinya sporadis? Apa itu? Apa sporadis? Baru dengar. Nah, sporadis itu artinya suatu kejadian atau fenomena gitulah yang secara tiba-tiba atau secara apa ya, acak gitulah kalau bisa dibilang. Nah, atau tidak beraturan gitu. Nah, inti penembakan sporadis ini ialah penembakan yang secara membabi buta atau tiba-tiba gitu. Nah, yang terakhir itu penghancuran fasilitas yang dikuasai oleh sekutu. Nah, pertempuran ini berlangsung sampai pertengahan 1946. Nah, baru tuh sekutu kemudian kayak ngasih wilayah Medan ini buat ke Belanda. Terus pertempuran itu juga diganti nama jadi perlawanan terhadap Nica. Nah, itu aja sih yang aku tahu. Mungkin ada yang mau nambahin gitu? Bentar. Kayaknya tadi kita agak kurang nyambung nih. Soalnya aku kan tadi belum bahas kenapa kita bisa jajah gitu kan. Nah, jadi abis tadi Jepang ngakuin Indonesia merdeka, ada negara sekutu ini, pasukan dari negara sekutu ini mau datang ke Indonesia gitu. Tujuannya tuh sebenarnya awalnya buat melakukan ambil kayak misalnya kita habis perang gitu kan, pasti kan ada tentara yang ketinggalan di Indonesia. Itu tuh mau dibawa sama mereka, mau dipulangin lah ke negara asal ya kan. Awalnya kayak gitu memang, tapi kok dilihat-lihat tentara sekutu ini bawa Nica. Nica ini kayak organisasi yang kepanjangannya itu Netherlands in the Civil Administration, yang waktu itu pernah menjajah Indonesia. Nah, orang Indonesia datang organisasi Nica gitu, heran kan kenapa, padahal kan cuma mau mulangin doang. Nah, awalnya ya itu, awalnya cuma datang awalnya ke situ, tapi tiba-tiba Nica ini kayak mengkhianatin gitulah. Jadi orang Indonesia ini kayak tiba-tiba dijajah lagi sama Belanda, padahal kan udah merdeka tadi kan, barusan merdeka, belum lama terus tiba-tiba Belanda ini kayak mau menguasain lagi Indonesia. Nah, baru tadi lanjutan di peristiwa itu diwapit tadi. Nah, habis itu ada yang tahu nggak lanjutannya gimana? Tapi kalian tahu nggak terbentuknya dari perperangan Medan Area? Apa itu? Jadi aku cuma bisa ngejelasin 3 sih yang aku tahu dari cerita-cerita teman aku dari guru-guru aku nih. Jadi yang pertama, kedatangan sekutu Nica. Jadi kalian ada yang tahu nggak kedatangan sekutu Nica pada tanggal berapa? Jadi kedatangan salah. Jadi kedatangan tentara sekutu Nica pada tanggal 9 Oktober tahun 1945 terutama pada bangsa Inggris diikuti oleh Oh iya, kalian ini tahu nggak kenapa terbentuknya Perang Medan Area? Kenapa tuh? Jadi aku yang tahu cuma 3 sih contohnya. Aku jelasin lah ke kalian kayak gimana. Jadi faktor yang pertama yaitu kedatangan sekutu dan Nica. Sebelumnya kalian udah tahu belum kedatangan suku dan Nica itu pada tanggal berapa? Belum tahu sih. Tanggal 9 tapi bulannya lupa. Oh benar, tanggal 9. Tapi bulannya pada tanggal 9 Oktober tahun 1945. Jadi pasukan sekutu terutama dari bangsa Inggris yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly yang mendarat di Medan. Dan kedatangan dia diboncengi oleh tentara Nica atau pimpinan kolonial Hindia Belanda
yang bertujuan agar menegakkan kembali kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Jadi faktor yang kedua yaitu ada ricuh di Hotel Bali di Medan. Kalian ada yang tahu nggak nih tanggal berapa nih ricuhnya? Baru pernah dengar ada Hotel Bali di Medan. Jadi gini Han, pemicu utama pertempuran di Hotel Bali pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 di sebuah hotel di Jalan Bali, Medan. Jadi ceritanya ada seorang serdadu Nica merampas atau mengambil nih embel-embel negara Indonesia dan menginjak-injak. Coba bayangin negara kita diinjak-injak oleh tentara negara asing. Gimana tanggapan kalian? Marah. Nah, itu. Pastinya nggak Jadi terima warga negara Medan di situ marah dan sempat terjadi kericuhan di sana dan sempat ada ricuh di situ yang kemudian melancarkan serangan terhadap tentara Nica dan para sekutu. Terus yang ketiga, pemasangan papan atas. Karena ada perlawanan yang terus meluas pada tanggal 1 Desember 1945 dan tentara Belanda serta Nica dan sekutu memasang banner yang berjudul, ada nggak kalian yang tahu judulnya apa? Apa itu? Judulnya ini bahasa Inggris. Jadi judul bahasa Inggrisnya yaitu Fixed Boundaries of Protected Medan Area. Ada yang tahu artinya nggak? Aduh, tak bisa bahasa Inggris lagi. Bahasa Inggris kami semua. Jadi artinya batas-batas tetap daerah Medan yang dilindungi. Jadi di berbagai pinggiran kota di Medan nih ditutupi dengan tulisan tersebut. Dan pemasangan papan inilah yang melahirkan istilah Medan Area. Mungkin itu aja sih yang aku tahu. Selebihnya mungkin ada yang bisa ngelengkapin. Nah oke, mungkin kalian masih kurang ngerti lah maksud dari pian itu gimana terbentuknya Medan Area itu. Nah aku ada sih beberapa sumber, aku ada ngebaca gitu. Nah terbentuknya Medan Area ini sebenarnya itu bisa terbentuk setelah pasukan Indonesia ini mundur dari kota Medan. Nah mereka ini membentuk garis pertahanan tuh di daerah-daerah pinggiran-pinggiran kota Medan gitu. Nah daerah itu terbentang tuh dari daerah Binjai, Pemantang Siantar sampai Tebing Tinggi. Nah, dari situlah muncul disebut dengan namanya Medan Area. Nah, setahu aku juga Medan Area ini menjadi basis perjuangan. Nah, Medan Area ini menjadi basis perjuangan rakyat Sumatera Utara untuk melawan tentara-tentara Belanda. Nah, dari Medan Area inilah gerilya dilakukan secara terus-menerus. Nah, terus pos-pos Belanda yang ada di kota juga kena serang gitu lah sama mereka. Mereka melakukan serangan gitu pada pos-pos kota yang ada di Belanda. Nah, terus juga mereka juga kayak ngeblokir jalur logistik sama jalur komunikasi tentara Belanda gitu loh, biar mereka gampang gitu nyerangnya. Oh, pintar juga berarti ya. Iya, nah terus mereka tuh kalau nggak salah ya, setahu aku tuh, mereka tuh ada 3 strategi perlawanan gitu. Apa tuh? Nah, yang pertama itu ada serangan mendadak. Nah, mereka tuh kayak istilahnya tuh nyerang tentara-tentara Belanda ini kayak nge-surprise gitu. Kayak misalnya mereka lagi lengah dikit gitu. Iya, kayak kaget gitu. Mereka kayak lagi lengah dikit kayak kena serang. Jadi istilahnya kan kayak serangan mendadak gitu kan. Iya. Nah, terus yang kedua itu ada penghadangan. Nah, penghadangan ini itu pasukan Indonesia melakukan penghadangan terhadap konvoi-konvoi dari tentara-tentara Belanda gitulah. Kayak mereka lagi jalan gitu kan, kayak lagi konvoi, kayak misalnya kayak lagi patroli gitu lah, ngecek-ngecek keamanan gitu. Terus nanti kayak diblokir gitu tengah-tengahnya. Kayak langsung diserang paksa gitu. Iya. Nah, terus Jadi Belanda nggak siap gitu. nah ya mereka kayak nggak ada persiapan gitulah kalau tiba-tiba diserang mendadak gitu. Nah, terus yang terakhir itu ada pemberian informasi. Nah, rakyat Sumatera Utara ini memberikan informasi tentang penggerakan pasukan Belanda kepada ini pasukan Indonesia. Kayak mereka ngasih tahu nih, rakyat-rakyat Sumatera Utara ini ngasih tahu ke para tentara Indonesia kalau tentara Belanda tuh jalannya kemana gitu, kayak dikasih informasi-informasi gitu. Nah gitu, aku cuma tahunya segitu aja sih. Mungkin ada lanjutan lagi? Nah, di sini ya teman-teman. Teman-teman sebelumnya tahu nggak kenapa bisa terjadinya peperangan Medan Area ini menjadi luas? Wih, kenapa tuh? Nggak ada yang tahu ya? Enggak ada sih. Nah, ini cerita. Awalnya tuh tentara keamanan rakyat atau TKR dan laskar-laskar rakyat dan
organisasi pemuda bergabung untuk bertempur melawan Belanda. Bertempur untuk melawan Belanda. Mereka ini hanya bermodalkan senjata seperti buruncing, senjata rakitan, senjata rampasan Jepang. Mereka cuma bermodalkan senjata seadanya lah. Berarti Seadanya. kayak kalah saing gitu ya, kayak ini Wapit jelasin Iya, kan betul. mereka senjata-senjatanya kayak lebih modern gitu kan. Ya, ketinggalan lah intinya. Ketinggalan jauh gitu lah ya. Ya, terus namun mereka pun tidak patah semangat. Tidak patah semangat. Mereka walaupun ketinggalan banyak senjata atau apa segala macam, mereka tetap semangat untuk berjuang demi kemerdekaan kan. Lalu ada yang tahu nggak pertempuran ini luasnya di mana? Kurang tahu nih, di jalan mana aja? Nah, di sini kita bisa berdiskusi. Ini tuh terjadi pada Jalan Bali di Kota Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Oh, berarti terjadinya di situ. Kejadian Iya. ini dong apa namanya kejadian kericuhan Hotel Bali itu. Iya, hampir mirip lah. Hampir-hampir mirip berarti ya? Beda beberapa hari paling. Oh. Unik ya Hotel Bali tapi ada di Medan. Itulah namanya pun Bali. Sampai sekarang menurutmu masih ada nggak? Masih. Apanya, masih hotelnya? beroperasi, iya. Masih beroperasi kayaknya sih. masih ada. Nah, kemarin baru dari sana juga kan. Nah, lalu ada kelanjutannya nggak yang mau lanjutin cerita ini? Biar makin seru nih. Mau cerita sedikit nih. Oke, aku mau cerita sedikit nih tentang makna sejarah medan pertempuran area. Oh, ada maknanya Den? Ada. Nah, Gimana tuh Den? jadi pertempuran medan area ini menjadi simbol keberanian rakyat Sumatera Utara dalam mempertahankan kemerdekaannya. Nah, jadi pertempuran medan area ini membuktikan bahwa rakyat Indonesia itu tidak sudi atau tidak mau dijajah oleh negara asing. Nah, walaupun rakyat Sumatera Utara ini kalah senjata, tapi mereka menang dalam tekad dan semangat juang yang tinggi. Nah, Berarti nggak masalah gitu ya kalau kalah senjata gitu nggak masalah. Yang penting kita ada mental, kita gas terus. Kita gas terus. Kalau ada mental pemenang. Nah, itu ya. Makanya sekarang medan mentalnya juga pada ini ya. Banyak ngomongnya jangan. Lanjut. Oke, jadi pertempuran medan area ini menunjukkan kesatuan antara rakyat, pemuda dan tentara. Oke, jadi gitu sih yang dapat aku sampaikan. Ya, mungkin ini kayaknya ada yang kelewatan nih ya. Ya, ada yang ngerasa nggak sih? Iya sih, aku iya, kayak iya. ngerasa kayak ada yang kurang gitu dari penjelasan kita tadi, diskusi kita tadi sih. Oh, aku tahu apa yang harus apa. Aku merasa aku tahu apa yang merasa kurang di cerita kita. Apa tuh? Mungkin peran-peran dari apa? Pertempuran yang di area Medan kan, orang-orangnya gitu kan. Aku juga nggak tahu sih tokoh-tokohnya siapa. Siapa sih Ya, cuma tadi Pian cuma nyebut satu aja tadi. Apa asal usulnya, asal usul dari peperangannya sampai bahas-bahasan itu ya tempat lainnya. Nah, gini teman-teman, kalau di dulu ya apa peran-peran dari pertempuran Medan Area ini yang pertama itu ada dia seorang komandan dia yang bernama Ahmad Tahir. Dia ini lahirnya pada tahun 1924 di Sumatera Utara tanggal 24 Juni. Terus tapi sayangnya beliau udah wafat pada tanggal 17 Agustus 2002. Nah, beliau ini merupakan komandan resimen. Teman-teman ada yang tahu nggak resimen itu apa? Apa tuh? Pernah dengar tapi nggak tahu Iya. tuh. Soalnya ini kan resimen ini kan bahasa-bahasa militer ya. Iya. Nah, jadi buat yang belum tahu nih, resimen ini merupakan suatu pimpinan dari sebuah divisi atau segala komplotan. Jadi dia ini merupakan pimpinan yang berpangkatkan sebagai letnan atau kolonel. Dia ini yang memimpin beberapa batalion. Berarti kayak pangkatnya itu udah tinggi ya? Iya. Jadi kan tadi ada aku bahas itu batalion. Nah, ada yang tahu nggak nih batalion itu apa? Batalion itu Markas TNI nggak sih? Markas TNI gitu. Nah, Bukan. Batalion kayak ini lebih ke arah jumlah. grup gitu. Iya, grup gitu. Oh. Nah, Pernah dengar soalnya. jadi batalion ini biasanya itu terdiri atas kalau nggak 2 divisi, kalau nggak sampai 8 divisi. Bisa banyak ya. Banyak. Terus juga Kayak kepecah-pecah belah gitu ya? iya, Divisinya. bukan kepecah belah. Mereka ini punya wewenang apa?
perintahnya masing-masing. Jadi iya, nggak hanya untuk satu kolonel. Nah, di satu divisi itu pun paling umumnya ya, itu bisa terdiri dari 300 sampai 1.200 orang. Banyak ya. Iya, untuk satu divisi di kala itu. Di kala itu juga Komandan Ahmad Tahir juga dia itu memimpin sebagai komandan resimen yang ada di Sumatera Utara. Bisa dibilang ya kalau kita tarik lagi, dia juga lah yang bisa membalikkan kondisi peperangan yang terjadi di pertempuran Medan Area. Lalu ada Abdurrahman Yani kalau nggak salah itu namanya, atau mungkin aku agak lupa sedikit. Jadi dia ini merupakan perwira muda yang memimpin divisi 9. Divisi 9 yang ada di TKR. TKR itu teman-teman tahu nggak? Keamanan rakyat. Bagus kalau teman-teman tahu. Jadi TKR ini sekarang udah diubah namanya. TNI. Iya. Nah, betul. Betul yang aku bilang. Jadi TNI dia sekarang. Jadi Soalnya TNI. abang aku kemarin TNI dia kan, dia ceritain juga. Solusinya gimana ya? Solusinya gimana? Lalu Itulah lalu keluarga. nggak hanya di lalu peperangan di pihak Medan ini nggak hanya dibela oleh pejuang militer aja teman-teman, bisa didukung oleh pihak-pihak lainnya kayak Barisan Pemuda Indonesia. Jadi Barisan Pemuda Indonesia ini merupakan para pemuda-pemudi yang punya tekad kuat untuk membela kedaulatan yang ada di Indonesia. Lalu disusul oleh Pesindo. Pesindo ini ada yang tahu nggak teman-teman? Pesindo. Bola. Pesindo ini iya lebih ke arah partai. Bola itu PSSI bang. PSSI cabut. Juga tahan. Lanjutlah bang. Bola ya. Lanjut. Jadi Pesindo ini merupakan Persatuan Sosialis Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan dari Pesindo ini apa? Apa tujuannya? Jadi Pesindo ini dia memiliki ideologi sebagai sosialisasi atau rasa sosial. Jadi kondisi di mana dia lebih mengutamakan kalangan-kalangan berkelompok ketimbang kalangan secara individu atau mandiri, atau bisa dibilang egois untuk dirinya sendiri lah. Biasanya sosialis ini dia ini ideologi yang menentang dari kapitalis. Dari situ teman-teman paham kan? Lalu didukung oleh anggota organisasi Medan lainnya. Nah, karena aku udah bicara tentang tokoh-tokohnya, kalian pernah dengar kalian pernah tahu nggak sih apa dampak dari peperangan itu? Apa tuh kira-kira dampak-dampaknya? Dampak dari peperangan itu, sebelum kita ke dampak peperangan itu, aku belum nyebutin yang ininya lah, pihak-pihak yang ada di Belanda. Nah, pihak-pihak yang ada di Belanda ini kan yang pastinya Nica dong. Iya, betul. Nica. Setelah itu? Ya, lalu Nica ini punya sekutu teman-teman, namanya itu Gurkha. Gurkha ada yang tahu nggak nih teman-teman? Baru dengar. Iya. Kebetulan aku pun asing gitu ya di telinga kita ya. Aku pun juga baru dengar Gurkha itu apa. Jadi yang buat yang belum tahu, Gurkha ini merupakan pasukan yang berada di Nepal yang memiliki ketangguhan serta keberanian yang kuat. Oke, udah langsung aja lah kita gak usah bahas itu, langsung kita bahas dampaknya aja lah. Nah, dampaknya ini terjadinya pertumpahan darah di antara kedua belah pihak teman-teman. Jadi ketika di kondisi itu banyak pasukan yang ada di Belanda ini mulai masuk ke area Medan, lalu mulai mengepung beberapa para pejuang serta pemuda-pemuda yang ikut berjuang teman-teman. Jadi yang sisa-sisa dari yang selamatnya ini, mereka itu mulai mengisolasikan diri mereka itu di basis zona Medan Area. Bisa dibilang dia itu di luar dari area Medan. Iya, di luar daerah Medan. Nah, setelah dari kejadian itu, para pejuang-pejuang yang ada di Medan mulai menguatkan tekad mereka untuk menyerang keadaan itu menjadi lebih baik. Sama seperti kejadian yang ada di Perang Surabaya tanggal 10 November, teman-teman. Mirip-mirip berarti ya? Iya, mirip-mirip. Sama-sama memiliki tekad yang kuat bisa dibilang. Gitu. Ya, jadi bisa ku bilang itu aja sih yang bisa ku ceritakan sama kalian. Ada yang bisa lanjuti? Boleh. Udah jam berapa ini? Langsung kesimpulan tadi dari cerita kita aja nggak sih?
Ya, apa tuh kesimpulan? Kan mau bahas nggak apa itu hikmah-hikmah atau kesimpulan dari apa yang kita bahas? Apa tuh? Biar kita Boleh aja sih biar kita kayak lebih nambah wawasan. iya, lebih gampang gitu nangkepnya. Mungkin karena kita kan dari tadi ngebahas tentang pertempuran Medan Area nih. Teman-teman bisa nggak sih itu ngerangkumnya jadi satu hal, terus bisa dicari nggak sih hikmah-hikmah dari kebaikan apa yang kita ceritakan itu? Kalau boleh bisa bantu dong, bantu apa? Simpuli dari semua cerita yang kita jelasin. Kalau yang kita dari bahas. cerita tadi ya kesimpulan dari yang aku dengar kita semua tadi kan berbagi cerita gitu. Jadi kayak pertempuran Medan Area ini berawal dari insiden sederhana menurunkan bendera Belanda di Hotel Orange, tetapi berkembang menjadi perang yang besar di Medan yang berlangsung tuh selama berbulan-bulan gitu, jadi lama. Jadi dampak kayak aksi kecil tuh dampaknya gede banget lah pokoknya. Nah, jadi terus walaupun Belanda unggul juga, tapi rakyat kita ini punya mental yang kuat gitu lah. Jadi nggak nyerah lah walaupun ketinggalan senjata jadul gitu hasil rampasan, tapi tetap berani mereka. Nah, dari garis pertahanan Medan Area juga perlawanan itu terus berlanjut hingga akhirnya Indonesia tuh benar-benar diakui secara merdeka sama Belanda. Karena Belanda ini sebenarnya juga tertekan sama negara lain juga. Soalnya kan mereka nih kayak ngejajah negara kecil gitu kan, tapi kayak nggak berhasil gitu. Padahal negara belum berkembang lah pokoknya. Mereka menang senjata juga kan. Jadi kayak media-media luar negeri gitu kayak tertekan lah pokoknya Belanda gini. Jadi ya gitulah, kacau gitu mereka perangnya. Jadi ya udah. Jadi Indonesia diakui merdeka pada tahun 1945. Oh, jadi banyak nambah wawasan kita ya. Iya. Cerita kayak gini. Lumayan kan cerita-cerita dapat wawasan. Pada kita main ML terus kan? Iya. Kayak kita cerita kan? Tapi walaupun kayak gitu udah nggak terasa loh ini udah jam berapa. Oh iya, wih, udah lama juga kita Udah jam 5 ya. Terlalu asik juga ya kita cerita. Asik ya. kali. Mama udah Gimana nunggu nih? di rumah. Mau Pulang kita? Pulang aja. Lapar juga. Udah pulang. Mama udah nunggu di rumah dah. Masak mama bang. Weh, thank you. Yo. Hati-hati.